Nah, teman-teman, dari kemarin itu aku sedang bereksperimen. Melihat dari konten-konten sebelumnya yang aku buat, mungkin banyak yang hanya menuruti keinginan diri sendiri. Tapi alangkah baiknya dan dari apa yang aku buat itu agar tidak sia-sia, aku berpikir bagaimana caranya kontenku ini supaya dapat berguna untuk orang lain gitu ya. Sehingga aku capek-capek nanti akan ada gunanya untuk kedepannya, untuk diriku sendiri juga, untuk semua orang yang melihat video-videoku. Oke, yuk langsung saja kita bahas nih. Aku mau bahas beringin lokal, guys. Beringin lokal. Apa sebabnya aku sebut beringin lokal? Beringin yang mudah didapat dimanapun, rata-rata di daerah manapun itu kita cari apa ya namanya, bahannya itu mudah ya, dia bisa tumbuh entah itu di tanah, entah itu di samping rumah kita, entah terkadang tumbuh di atas bata tumpukan, entah itu tumbuh di atas tumbuhan yang lain. Ini dengan ciri-ciri seperti ini guys, daunnya. Aku rasa di tempat kalian banyak ini ya, bahkan banyak sekali beringin lokal yang terbengkalai. Nah, aku sedang bereksperimen bagaimana menjadikan sesuatu hal yang kita anggap sepele ini menjadi sesuatu hal yang indah gitu ya. Ini beringin lokal itu menurut pengamatanku terdiri dari dua. Itu kita harus perhatikan betul-betul tekstur jenisnya ya guys ya. Ada pohon beringin yang sampai dewasa dia tidak dapat menumbuhkan akar seperti ini di bagian batangnya. Dia tumbuhnya hanya khusus di bawah ya, itu tidak sedikit. Nah, ini kalau yang mudah untuk kita membuat akar gantung itu yang seperti ini. Sampai di batang-batangnya dia sudah tumbuh akar sedari dia kecil guys. Langkah awal yang harus kita perhatikan adalah poinnya. Setelah akar banyak seperti ini, kita harus memperhitungkan media tanamnya. Nah, ini tanah media tanamnya, keluasan maupun kedalaman guys. Kalau akar sudah banyak seperti ini dengan media tanam yang ceper seperti ini dan tanah yang sedikit, itu tentu dapat menghambat pertumbuhan akar maupun pertumbuhan dari seluruh bagian beringin tersebut ya guys ya. Makanya ini perlu kita ganti dengan media tanam yang baru, dengan pot yang lebih besar. Kalau itu ceper, sekarang mau aku ganti ke sini yang lebih besar. Dan kemudian apa sebabnya aku pilih dia lebih memanjang, bukan yang jenis karakter ceper, supaya akarnya itu kalau tumbuh itu dia ke bawah. Ketika nanti aku adakan suatu pengangkatan untuk menonjolkan bonggolnya, sehingga aku itu sudah mudah mengambilnya dan bonggol tersebut tampak lebih menonjol ke atas gitu ya, sehingga cetar membahenol. Gitu saudara-saudara. Nah, tentu saja untuk mengangkat tanaman-tanaman seperti ini, kita memindahkan dari pot satu ke pot yang lain itu membutuhkan teknik agar menghindari tingkat kelayuan atau mati, maka perlu kita adakan penyiraman sebelumnya seperti gelombang cintaku ini. Aman kan ini? Eksperimenku kemarin ini aku tinggal pindah aja. Kita lakukan penyiraman terlebih dahulu. Syukur-syukur nanti dengan selang ya guys kalau ini ya, karena ini tekstur tanahnya ini nggak ada sekamnya. Ini tekstur tanahnya ini padat, sehingga nanti untuk menghindari putusnya akar, maka aku adakan penyemprotan dengan selang guys. Sebelum kita eksekusi terlebih dahulu, kita harus mempersiapkan tanah, memperhitungkan tanah yang sekiranya itu nanti kita mudah untuk mengatasi jika akar nanti sudah berkembang di sini ya.
Nah, solusinya itu langkah yang bagus itu menggunakan sekam guys. Tanah campur sekam ataupun mungkin campur batang-batang apa ya? Batang pisang lah, itu batang pisang atau mungkin jerami. Itu nanti tanahnya ini jadi gembur, atau mungkin pupuk kompos, pupuk kandang boleh ya. Pokoknya intinya tanah ini bagaimana caranya supaya nanti gampang untuk kita adakan pembaharuan lagi dengan akar pengangkatan atau mungkin pemindahan gitu ya. Nah, ini satu cara aman, langsung aja kita eksekusi, kita semprot karena kebetulan juga di sini musim kemarau, biar sekalian tanahnya ini, tanah di sekeliling ini kena air guys, supaya nanti nggak retak-retak ya di areal rumahku. Oke, langsung aja kita miringkan. Kemudian kita adakan penyemprotan guys. Mumpung masih kecil nih dia akarnya, jadi aku adakan perpindahan guys. Apalagi ini tanahnya kan banyak batu-batunya. Hanya begini solusi amannya untuk memindahkan tanaman ini. Oke, dia sudah terlepas. Usahakan kalau bisa tanahnya jangan terlepas semua dari akarnya. Terus kemudian ini kita pastikan kita raba-raba yang lengket-lengket pada bagian media tanam. Ini sudah terangkat dia. Nah, ini dia. Ini udah siap untuk kita pindahkan guys. Oke, ini tanah untuk perpindahannya sudah aku kumpulkan di sini, termasuk ini nanti yang untuk nguruk di atasnya sini ya guys ya. Sekarang kita angkat tanaman tersebut. Nah, ini menanamnya agak lebih menonjol gini juga boleh. Nih. Nah, nanti kita bentuk sesuai dengan karakter akar tersebut ya guys ya. Kultur seninya, nilai bagusnya bagaimana ya, silahkan bereksperimen menurut tanaman sobat masing-masing. Agak lebih tonjolkan, tapi jangan lupa untuk menghindari stres pada tanaman, maka untuk sementara waktu harus kita tutup bagian atasnya ya guys ya. Bagian atasnya kita tutup pakai tanah supaya nanti dia tidak mengalami layu atau mati. Jadi kalau sobat semua ingin mengadakan treatment pengangkatan pada akar, itu kita harus benar-benar seksama dalam memperlakukan akar tersebut gitu. Ini sifatnya juga sementara guys. Nanti kapan-kapan kalau dia sudah tumbuh subur, ini pun masih dalam perawatan selalu ya. Oke, langkah berikut yang harus kita lakukan adalah pengurangan daun guys. Ini untuk menghindari kelayuan ya guys, karena kalau semakin banyak daun, dia membutuhkan lebih banyak makanan yang harus dia serap. Makanya daun-daunnya harus kita kurangin terlebih dahulu. Oke, akhirnya selesai sudah aku mengurangi daun-daunnya. Dan nanti apa sebabnya ini ranting-ranting yang menurutku nggak aku butuhkan, aku pangkas semua untuk menghindari kelayuan guys. Kemudian setelah seperti ini, taruhlah di tempat yang teduh dan lakukan penyiraman secara rutin secukupnya ya guys. Pemindahan tanaman dari pot satu ke pot yang lain ini bukan untuk yang pertama, karena beberapa kali aku sudah kemarin membuat tutorial itu ya, untuk menghindari kelayuan ataupun mati pada tanaman saat pemindahan ya guys. Dan terima kasih, salam bonsai mania, salam hormat dari aku dengan kedangkalan ilmuku. Mohon maaf jikalau banyak terdapat kekurangan-kekurangan ya, karena ini sifatnya hanya motivasi eksperimen, dimana aku ingin memancing adrenalin sobat semua yang nonton videoku untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat yang dapat membuahkan hasil keindahan ya. Salam bonsai mania.